Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Wasliyah kilometer 6 Pulau Brayan. Pada kesempatan ini hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 bertepatan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita kembali berada dalam tahun ajaran baru 2021-2022. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan pelajaran bahasa Arab, dan beberapa menit yang lalu tadi saya sudah mengirimkan berupa buku digital panduan pembelajaran bahasa Arab. Jadi buku digitalnya tadi melalui grup tadi bisa dibuka di halaman 12. Baik. Di halaman 12 itu ada namanya al-istima', istami' wa karrir. Al-istima' ini artinya pendengaran. Berarti kalau dia pendengaran menggunakan telinga. Jadi didengarkan. Jadi kalau misalnya dalam luring, luar jaringan, maksudnya itu pembelajaran itu masuk di kelas, maka semua anggota badan ditujukan untuk mendengarkan penjelasan guru, mata melihat konsentrasi, melihat apa yang akan dijelaskan, dan telinga juga mendengarkan apa yang akan disampaikan. Nah, pada pelajaran daring ini kita akan memulai halaman 12 ya. Istami', pendengaran. Istami' wa karrir, dengarkan dan ulang-ulangi nanti. Al-mufradatu wal ibarat. Al-mufradatu wal ibarat artinya mufradat adalah kosakata-kosakata, al-ibarat dan ungkapan-ungkapan, wal ibarat dan ungkapan-ungkapan. Maksudnya adalah dalam sebuah kalimat pasti kalimat yang tersusun dalam bentuk yang sederhana merupakan bentuk kalimat yang sempurna, maka berasal kalimat tersebut asalnya adalah dari kata-kata. Ungkapan bisa menjadi sebuah kalimat yang juga sempurna ya, atau ibarat ya. Ibarat itu berupa kalimat-kalimat yang sempurna, itu juga berasal daripada mufradat atau kata-kata. Jadi sebuah ungkapan yang menjadi kalimat sempurna juga berasal daripada al-mufradat itu sendiri. Al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah, artinya madrasah sanawiyah islamiyah. Sanawiyah itu artinya aliyah ya. Kalau di Indonesia sanawiyah itu MTS. Tapi MTS itu kalau di Arabnya itu bahwa artinya aliyah sebenarnya. Kalau aliyah di sini, kalau di Arab sana aliyah itu artinya sudah masuk kuliah, anak kuliahan gitu kan. Nah, al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah ini artinya madrasah aliyah islamiyah ya. Al-madrasah al-hukumiyah, madrasah aliyah negeri. Hukumiyah itu negeri. Al-madrasah al-ahliyah, madrasah swasta, aliyah swasta. Lalu selanjutnya bitaqah syakhsiyah, kartu. Ini saya tangan kanan ini ya, bukan tangan kiri. Kalau dari kamera tangan kiri, padahal ini tangan kanan. Bitaqah syakhsiyah, kartu pengenal, kartu pelajar lah ya. Bayanat syakhsiyah, keterangan pribadi. Maksudnya kalau kita membuat sebuah kartu pelajar, KTP, SIM dan sejenisnya, itu kan memberikan berupa keterangan pribadi kita kan. Nah, itu namanya bayanat syakhsiyah. Apa saja yang mencakup atau yang ada di dalam bayanat syakhsiyah ini. Pertama, al-ismu bil kamil, nama lengkap, raqmut tasjil, tanggal mencetak lah ya,
tanggal cetakannya atau kita tadi mengumpulkan berupa identitas pribadi, kapan itu, tanggal berapa, itu namanya raqmut tasjil, tanggal penyerahan lah ya. Al jins itu adalah jenis kelamin, zakar laki-laki, unsa perempuan. Makanul milad ini adalah tempat lahir. Tarikhul milad, tanggal lahir. Unwan, alamat. As-sanah ad-dirasiyah ini adalah tahun ajaran ya. Berlakunya di tahun berapa, apakah tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga. Ma'unwanuk, alamatmu di mana? Ma tarikhul yaum, tanggal berapa hari ini? Al-janubiyah, selatan. Al-wusta, tengah ya. Asy-syarqiyah, timur. Taqaddam, silahkan. Mutakharrij fi, alumni dari mana? Talib, jamaknya tulab. Kalau talib satu orang siswa, tulab semua siswa. Ilmun, ilmu, jamaknya ulum, banyak ilmunya. Jadid, baru. Baik, masih halaman 12 ini. Nah, masuklah kita kepada itu tadi kan al-mufradat wal ibarat ya. Nah, berikutnya adalah asy-syuhurul qamariyah, strip al-hijriyah. Bulan-bulan qamariyah dan juga bulan hijriyah. Nah, bulan qamariyah ini adalah bulan Masehi. Bulan Masehi itu hitungannya dari pukul 00.00. Tuh. Misalnya kita ini kan hari Kamis. Bagaimana kita bisa menentukan hari Jumat? Ketika pukul 00.00 dini hari nanti. Nah, kalau sudah pukul 00.00 itulah sudah hari Jumat. Itu qamariyah namanya ya. Masehi. Tapi kalau hijriyah itu hitungannya ketika masuk waktu maghrib. Nah, nanti masuk waktu maghrib itu sudah tanggal 6 Dzulqa'dah. Jadi tanggal 16-nya nantilah 00.00 ya kan, pukul 00.00 kan. Nah, itu perbedaannya kan. Jadi kalau misalnya qamariyah Masehi ini kan dia berdasarkan perputaran matahari ya. Sedangkan qamariyah hijriyah ini adalah perputaran bulannya kan. Qamariyah itu bulan-bulan qamar katanya. Berarti perputaran bulan ya kan. Atau sebaliknya. Itu nanti bisa dibahas di pelajaran yang lain lah ya. Hanya saja memang seperti itu. Kalau misalnya Masehi dia hitungannya adalah bulan perputaran matahari ya. Sedangkan perputaran bulan kan di malam hari kan. Itu dia hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah bulan hijriyah. Kan betul saya bilang. Maaf. Tadi kan saya tidak melihat di bawah. Asy-syuhurul qamariyah sama dengan asy-syuhurul hijriyah. Melihat perputaran bulan. Makanya dibilang asy-syuhurul qamariyah, melihat perputaran bulan. Berarti betul. Kalau sudah malam hari sudah masuk di tanggal selanjutnya di tanggal hijriyah. Kalau asy-syuhurul syamsiyah adalah bulan-bulan atau miladiyah. Ini bulan Masehi yang di bawah itu nanti. Asy-syuhurul syamsiyah, asy-syuhurul miladiyah nanti saya jelaskan ya. Nah, asy-syuhurul qamariyah awil hijriyah adalah menurut bulan-bulan yang dihitung berdasarkan tanggal, berdasarkan perputaran bulan itu 12 bulan juga, dimulai daripada Muharram dan diakhiri dengan Dzulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah satu tahun kira-kira 360 apa 355 dalam satu tahun itu, satu tahun daripada bulan hijriyah itu, tahun hijriyah itu. Nah, itu dia. Kalau misalnya dia syamsiyah ya, Masehi itu satu tahun itu 365 ya. Berbeda kan? Berbeda entah 355 atau 360 antara itu. Nah,
Yang kedua, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah kalau dia bulan atau tahun Hijriah, biasanya dia maju 10 hari ke depan. Nah, makanya kalau Ramadan itu bukan hanya di bulan 6 Juni misalnya, tapi nanti di tahun depan Ramadan itu maju lagi ke depan 10 hari, sehingga nanti Ramadan bisa jadi di tahun 2002 misalnya, itu 10 hari ke depan di bulan Mei. Maju terus dia. Hitungan daripada tahun Hijriah atau bulan-bulan Hijriah itu. Jadi seperti itu dia maju ke depan. Jadi tidak jarang sama. Nah, jadi itu dia. Yang kedua adalah syuhur syamsiyah atau abil miladiyah. Bulan-bulan Masehi lah ya. Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuniu, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu bulan-bulan Masehi lah ya, diawali dengan Januari dan diakhiri dengan Desember. Saya rasa sudah paham itu ya, tapi harus dijelaskan apa itu Januari dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya adalah al-asanib awit ta'birat anit tahiyyat. Al-asanib uslub. Uslub ini gaya. Jadi ternyata bukan hanya kita yang bergaya supaya indah dipandang oleh orang lain, tapi ternyata bahasa juga bergaya dia. Pakai uslub namanya. Dengan uslub itu indah dia, kalimat-kalimat yang tersusun itu namanya asalib. Uslub itu adalah gaya, uslub atau at-ta'wirat, ungkapan-ungkapan at-tahiyyat tentang memberikan sebuah penghormatan. At-ta'wirat, ungkapan-ungkapannya itu apa? Ar-rudud, cara jawabnya. Sabahul khair, apa jawabnya? Sabahun nur atau sabahus sur, selamat pagi. Kalau bahasa Indonesianya pagi juga gitu kan. Itulah dia maksudnya itu. Naharuka sa'id, jawabnya apa? Sa'id mubarak, selamat siang atau siang bahagia gitu kan. Selamat siang juga lah, gitulah kira-kira kan. Nomor 3, masaul khair, apa jawabnya? Masaun nur atau masaus surur, selamat sore. Jawabannya selamat sore kalau di Indonesia kan. Tapi kalau diarabkan bagaimana cara memberikan penghormatan, maka seperti itu juga lah cara menjawabnya. Jadi kalau di Indonesia seperti itu sebenarnya, coba karena gaya daripada bahasa Indonesia memberikan sebuah penghormatan, apa yang ditanya maka itulah yang dijawab. Dalam seperti ini, selamat pagi juga kan gitu kan. Jadi ada standar dia. Jadi bahasa Indonesia ini ya seperti itulah, artinya tidak terlalu bergaya seperti bahasa Arab kan begitu. Itu bahasa Indonesia, itu bahasa sehari-hari maksudnya. Jadi jangan dibandingkan, tapi seperti itulah dia ya. Berbahasa Inggris beda lagi gaya-gaya greetingnya. Greeting itu salam ya. Nanti tanya Miss Sauri ya. Atau Miss iyalah, pokoknya tanya lah dulu. Ada teknik-tekniknya itu, gaya-gaya bahasanya adalah gaya bahasa Arab seperti ini. Adapun gaya bahasa Inggris nanti bisa ditanya sama gurunya ya. Ya, oke. Lanjut. Lailatuka sa'idah mubarakah. Selamat malam. Jawab juga sa'idah mubarakah. Nomor 5, ahlan wa sahlan, selamat datang, ahlan bik. Itu jawaban. Ya kan? Selamat datang, jawabannya ahlan bika. Ahlan itu maksudnya ahlan itu kan keluarga, sahlan itu mudah. Kedatanganmu kemari kami anggap sebagai keluarga, dan semoga kedatangan kamu kemari sebagai keluarga dan semua urusanmu menjadi mudah. Makanya dikatakan ahlan wa sahlan ya. Itu dia artinya selamat datang. Kaifa haluk atau kaifal hal, apa kabar? Dijawab bi khairin walhamdulillah ya. Bi khairin walhamdulillah.
Baik. Syukron katsiran ala, nomor 7. Syukron katsiran ala. Terima kasih banyak ya atas bantuannya, atas apapun pemberiannya, sedikit dan banyak disyukuri. Terima kasih banyak, syukur. Berarti ungkapan terima kasih. Nah, apa jawabannya? Apa jawabnya? Syukron katsiran ala bisa dijawab afwan. Afwan itu maaf, atau terima kasih kembali. La syukra ala wajibin. Artinya tidak ada kesyukuran terhadap sesuatu kewajiban. Maksudnya apa? Seseorang itu kan membantu kita, ya kan? Lalu kita mengatakan terima kasih banyak ya. Lalu dia menjawab afwan. Artinya saya justru meminta maaf ini, bahwa bantuan saya ini tidaklah seberapa sebenarnya dibandingkan itu. Tidak ada yang tidak terlalu besar yang saya bantu ini, hanya sekedarnya saja. Saya minta maaf, mungkin kurang yang saya bantu ini. Itu maksudnya afwan. Atau dikatakan la syukra ala wajib, ya tidak perlulah berterima kasih terhadap sesuatu kewajiban, karena ini memang kewajiban saya, begitu kan. Seperti orang-orang yang di pondok pesantren misalnya, ketika dia menghormati kiainya, menghormati gurunya, sampai gurunya pun keluar dari masjid, lalu dia menyediakan sendal gurunya itu atau sepatu gurunya, sehingga gurunya nanti tinggal memasukkan kakinya dalam sepatu itu. Itu kan khidmah namanya kan dalam bahasa pesantren. Khidmah itu apa? Ya, pengabdian, layanan yang diberikan oleh seorang siswa, ya, layanan yang diberikan oleh seorang santri kepada gurunya. Makanya seakan-akan dikatakan la syukra ala wajib. Karena ini memang layanan yang selalu saya berikan, pelayanan saya, servis saya sebagai seorang santri kepada guru, ya itu memang itu kewajiban saya. Jadi la syukra ala wajib. Tidak perlulah berterima kasih kepada kewajiban saya. Begitulah kira-kira gaya bahasa itu kan. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya artinya terima kasih banyak lah, terima kasih kembali gitu kan. Ya, oke ya. Nah, yang kedelapan afwan. Afwan itu yang tadi ya. Afwan, mohon maaf dulu ya. Permisi. Gitu bahasa Indonesia kan? Permisi, ya kan? Permisi gitu dia gitu. Afwan. Afwan. Nomor 8 afwan. Terima kasih gitu. Jawabnya tafadhal la ba'sa afallahu 'anna jami'a. Permisi ya, monggo. Kalau bahasa Jawanya monggo ya kan. Kalau bahasa Bandungnya kemarin punten gitu. Punten itu izin ya. Mangga. Saya pikir mangga muda ya kan. Rupanya mangga itu silakan. Jadi lain bahasa, lain jawaban, tapi sama tujuan kan begitu kan. Itu bahasa Arab juga seperti itu. Banyak bahasanya tapi tujuannya pasti sama ya kan. Bahasa Indonesianya apa? Kates ya kan? Bahasa kampungnya apa? Gandul kata dia gitu kan. Apa lagi? Betik ya kan? Rupanya pepaya. Gitu kan. Jadi artinya sama, dia punya bahasa, artinya tetap satu kan. Artinya itulah khazanah namanya. Khazanah itu merupakan perbendaharaan kata yang banyak di Indonesia ini. Entah berapa banyak suku ya kan, dengan berbagai latar belakang bahasa dan budaya yang sangat berbeda, tapi pasti tujuannya sama kan. Bhinneka Tunggal Ika. Kok ke situ pula ya? Iya, itulah gara-gara ini tadi nih. Baik. Afwan, maaf ya. Kalau kita permisi kan begitu kan. Tafadhal, silakan. Atau dia bisa jawab lah Pak, salah, tidak mengapa, silakan. Afallahu anna jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan, ampunan kepada kita semua. Itulah kira-kira. Ilal liqa, sampai jumpa. Maka jawabannya ma'assalama. Jumpa lagi ya. Mudah-mudahan selamat lah. Sampai jumpa kata kawan kita. Kita jawab ini ma'assalama. Mudah-mudahan kamu ini pergi dan kembali lagi, berjumpa lagi kita. Mudah-mudahan selamat ya gitu. Kalau dibilang ma'assalamah, selamat tinggal, maka dijawab fi amanillah, dalam naungan Allah. Semoga saja keselamatanmu itu diberikan oleh Allah berupa lindungan, tak terjadi apa-apa di jalan. Nah itu kira-kira. Kalau dikatakan ma'assalamah, kita mengatakan kepada kawan kita ma'assalamah,
Maka dia menjawab fi amanillah, ya. Semoga dalam keamanan lah, ya. Nah, baik. Yang 11 ayu khidmah, what can I do for you? Nah, itu kan, apa yang bisa saya lakukan? Lau samahta min fadlik, kalau berkenan ya dengan keutamaanmu. Inilah dia, itu jawabannya. Kalau dia bilang ayu khidmah, maka dijawab lau samahta atau min fadlik. Ana sa'idun biliqa'ik, saya sangat senang sekali melihatmu ini. Apa jawabnya? Ana masrurun bima'rifatik, saya bahagia, senang sekali mengenalmu. Tasyarraftu bihudurikum, saya merasa sangat mulia dengan hadirnya kalian ini. Syarrafallahu miqdarak, itu jawabannya. Syarrafallahu miqdarak, Allah Subhanahu wa taala memuliakan keberadaanmu. Nah, baik siswa-siswi yang yang sudah ikut daring ini, selama ini yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan tadi. Mudah-mudahan nanti videonya ini bisa diulang-ulang, baik video yang dikirim di grup atau juga yang dikirim nanti di YouTube di sekolah kita. Jangan lupa like and subscribe, ya. Nah, jadi ini yang bisa kita sampaikan. Jadi yang video ini nanti diulang-ulang lagi, ya, diulang-ulang videonya dan dilihat yang kita sampaikan tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silahkan dijabrikan, ya. Dijabrikan, ditanyakan. Kalau ada jawabannya kita sampaikan. Kalau tidak ada jawabannya hari ini, ya kita ulang lagi kan untuk membuka. Kita cari jawaban sampai dapat. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama hari ini, ya. Mudah-mudahan jelas, ada manfaatnya. Jangan lupa bagi yang sudah berhadir dijabri, dijabri gurunya langsung, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran yang berharga, berguna, bermanfaat, dan jelas yang kita sampaikan pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.